Jumpa lagi dengan ngono.com. Kali ini kita akan sama-sama unboxing device Nexus yang sangat populer. Konon ini adalah device Nexus terbaik yang pernah dirilis oleh Google, dan ini adalah device Nexus pertama yang menggunakan produsen dari Huawei dari Cina. Salah satu kelebihan dari Nexus seri yang keluar 2015 adalah dia penggunaan sensor jari atau sensor sidik jari yang nanti akan sama-sama lihat seperti apa bentuknya dan desainnya. Perlu diingat, tahun ini Nexus mengeluarkan dua smartphone. Yang pertama itu Nexus 6P yang akan kita sama-sama unboxing, dan yang kedua adalah Nexus 5X yang jauh lebih kecil. Mari kita sama-sama lihat dulu paketan apa aja yang kita dapatkan setiap pembelian Nexus. Karena ini masih baru ya, kita order secara online, jadi kita akan sama-sama buka terlebih dahulu. Device Nexus ini tidak seperti seri-seri sebelumnya, ini berbahan logam. Kalau mungkin bisa dibilang kurang lebih mirip iPhone, jadi build quality-nya sangat jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Di sini juga disebutkan kalau Nexus 6P juga sudah support LTE yang mulai akhir tahun ini mulai marak di Indonesia. Banyak produsen yang sudah melepas smartphone dengan teknologi LTE. Huawei tidak ketinggalan menyertakan Nexus 6P dengan teknologi LTE yang support untuk jaringan Indonesia. Kemasan yang diberikan pun juga lumayan jauh berbeda ya dibandingkan sebelumnya. Ini terlihat sangat sangat berkelas kalau boleh seperti itu. Konon Nexus 6P ini adalah Nexus untuk seri yang premium, sedangkan untuk yang seri di bawahnya atau harga dengan lebih murah itu buatan dari LG, itu dikenal dengan seri 5X. Perbedaan utama dari 6P dengan 5X tentu saja yang pertama adalah layar, kemudian prosesor, dan jumlah RAM atau besarnya RAM. Kita membeli ini secara online lewat rekan yang kebetulan dia bisa membelikan barang di luar negeri dengan harga yang jauh masih masuk akal. Kita hanya mungkin sedikit bersabar, tapi jaminan ketika barang sampai Indonesia itu dia jamin belum dibuka, jadi istilahnya nanti bisa di unboxing. Kalaupun terpaksa dibuka, si sellernya itu mengatakan bahwa itu biasanya untuk ngakali bea cukai, tapi dia menjamin bahwa ini masih 100% baru, belum diapa-apain, dan istilahnya itu BNOB atau barang yang beli tanpa dibuka sama sekali. Ini mungkin demi keamanan dari sellernya, jadi banyak sekali perekat, mungkin agar nggak jatuh. Karena ini dari Jakarta, dia memberikan kita packing kayu ya, jadi nanti tadi sebelum kita buka ini ada packing kayunya yang sangat menarik. Jadi tadi kita lihat kemasan ini walaupun berbahan kayak kardus, tapi kardus yang lumayan kuat. Jadi bukan kayak kita kebanyakan kalau beli secara offline. Ini P, jadi kalau nanti salah satu perbedaannya, nggak tahu ini P ini mungkin premium atau apa, tapi istilahnya emang kemasannya sangat menarik sekali. Tadi saya bilang bahwa ini kita order dari luar, jadi ini masih pakai charger Singapura. Ini sudah mendukung pengisian cepat ya. Jadi ketika dayanya sangat lemah, kita colokkan kurang lebih 30 menit mungkin sudah bisa mengisi sekitar 30 sampai 60%. Di Nexus 6P ini sudah menggunakan teknologi yang sekarang lagi sangat terkenal, yang dikenal dengan USB tipe C. USB tipe C ini juga digunakan beberapa produk flagship seperti Windows Phone itu yang seri
950 juga menggunakan tipe C. Beberapa flagship seperti OnePlus juga menggunakan tipe 5C. Jadi ini mirip sekali dengan Thunderbolt. Jadi istilahnya itu bolak-balik masih bisa. Ini USB tipe C nya. Kemudian ini dia adalah Nexus 6P. Yang kita ambil ini yang berwarna grey ya. Grey. Ini masih benar-benar terbungkus rapi. Di sini ada beberapa keterangan detail dan semacamnya. Kalau mau dibandingkan, kebetulan kita juga punya Nexus 6 atau Nexus yang rilis 1 tahun yang lalu buatan Motorola. Ini kita bisa lihat sama-sama. Secara tinggi emang sedikit lebih tinggi Huawei Nexus 6P. Tapi secara lebar atau lebarnya jauh lebih ramping. Jadi ketika mungkin yang biasa pakai HP segede gaban ini, saya rasa memegang ini jauh lebih nyaman. Walaupun mungkin lebih tinggi, cuma istilahnya ketika digenggam ini untuk ukuran tangan orang Indonesia yang lumayan kecil masih nyaman lah. Mungkin nanti tinggal ukuran di saku aja. Tapi kalau ketika kita istilahnya memegang ini jauh lebih nyaman. Ini dengan tangan saya yang lumayan kecil aja saya masih bisa untuk istilahnya menggunakan satu tangan atau one hand. Kami juga mempunyai seri Nexus 5 yang ini rilis 2 tahun yang lalu. Kita lihat perbedaannya lagi. Terlihat sekali bahwa 6P ini masih tinggi, tapi kan istilahnya itu lebih ramping. Ini sangat-sangat tipis sekali, jauh lebih tipis dibandingkan Nexus 6. Kemudian Nexus 6 ini salah satu teknologi yang dikenalkan oleh Google di Android M atau Marshmallow itu adalah penggunaan sensor sidik jari. Sidik jarinya beda dengan iPhone dan semacamnya atau Samsung yang biasanya di bawah. Di 6P ini diletakkan di belakang. Jadi ketika kita mau mengakses, biasanya kalau kita pengguna iPhone kan pakai jempol atau kanan atau kiri ya. Kalau di Nexus ini disarankan biasanya pakai jari, entah jari telunjuk atau yang disukai. Intinya ketika kita mau mengakses lock tinggal langsung bisa. Kemudian yang sangat menarik selain tadi ini device-nya sendiri, ada lagi satu kabel tambahan yang mana ini adalah kabel dari USB tipe C ke USB standar. Jadi ini ketika kita mau melakukan pengisian atau kita kebetulan nggak bawa charger aslinya, kita masih bisa gunakan charger kebanyakan. Kita tinggal colokkan ini, bahkan kita bisa sambungkan ke laptop. Dan menariknya lagi, Nexus 6P ini punya teknologi untuk pengisian handphone lain. Jadi misalnya ini handphone ini masih punya daya, kebetulan Nexus 5P saya itu habis, saya tinggal cari kabel yang sesuai tadi, saya colokkan dari masternya, ini akan jadi power bank. Dan ini kita akan sama-sama nyalakan ya. Kita nyalakan dulu. Prosesor yang digunakan Huawei ini adalah prosesor 810 Snapdragon, sudah 6 bit juga dengan RAM 3 GB. Kalau mungkin ada yang pakai Nexus 5X, Nexus 5X masih sama dengan masih sama RAM-nya dengan Nexus 5, yaitu cuma 2 GB. Perbedaannya selain ukuran, 5X juga mempunyai sensor sidik jari dan sudah 64 bit. Teknologi apa istilahnya? Teknologi yang didapatkan ketika kita beli biasanya sudah Android M. Ini kita biasa seperti biasa. Kalau dilihat ini seperti Android kebanyakan, kita setup dan semacamnya. Layarnya terlihat sangat jauh lebih luas ya. Bisa lihat lebih widescreen kalau istilahnya. Menariknya Nexus 6P ini walaupun dia itu belum menggunakan teknologi Optical Image Stabilization atau OIS, ini ada istilahnya Digital Image Stabilization. Jadi ketika kita ngambil foto untuk kamera atau untuk video, ini si mesinnya yang akan melakukan stabilisnya, bukan seperti kebanyakan kalau mungkin di iPhone pun, iPhone hanya menerapkan OIS hanya di iPhone
6S Plus, sedangkan yang di bawahnya belum. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus terang ini jauh sangat nyaman dibandingkan Nexus 6, baik ukuran, genggaman, terlebih untuk tangan orang Indonesia. Karena ini tadi berbahan metal ya. Dan metalnya pun kemarin saya pernah coba megang metalnya Xiaomi yang Redmi Note 3. Itu juga metal, tapi ketika kita pegang istilahnya seperti terlihat sangat ringan. Kalau ini mirip sekali dengan iPhone, jadi memang sangat premium sekali, dan istilahnya kalau dibawa pun nggak ngisi-ngisi kalau. Dan yang menarik lagi, di Ngono kita akan rutin memberikan giveaway berupa gadget. Jadi jangan lupa akses ngono.com, subscribe emailnya, dan tunggu kejutan dari kami, karena kami akan memberikan gadget pilihan, dan bisa jadi mungkin 6P ini akan kami giveaway secara cuma-cuma. Jangan lupa nanti subscribe di channelnya Ngono, dan juga join di mailing list yang kami rilis di ngono.com, dan kita memberikan beberapa giveaway yang sangat menarik. Dan nantikan review selengkapnya tentang Nexus 6P ini hanya di ngono.com. Terima kasih dan sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Terima kasih.